Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan Bapak sampaikan tentang materi kejadian majemuk yang merupakan lanjutan dari peluang. Kejadian majemuk itu jika A dan B dua kejadian sembarang, artinya tidak dimungkinkan A dan B mempunyai irisan himpunan, maka akan berlaku seperti pada diagram Venn. Himpunan A dan himpunan B itu mempunyai irisan A irisan B. Sehingga anggota NA gabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Jadi peluang A gabung B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Itu merupakan peluang kejadian majemuk biasa. Contoh, pada pelemparan dua buah dadu, jika A kejadian muncul mata dadu dengan jumlah 8 dan B kejadian salah satu dadu muncul mata dadu 2. Tentukan besarnya peluang muncul A atau B. Maka jawabnya adalah S itu merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin, di mana NS-nya itu adalah 36. A itu adalah kejadian muncul mata dadu dengan jumlah 8, maka NA-nya sama dengan 5. B kejadian salah satu dadu muncul mata dadu 2. Maka B itu adalah 21, 22, 23, 24, 25, 26, 12, 32, 42, 52, dan 62. Maka NB itu sama dengan 11. Jadi himpunan A irisan B itu adalah 62 dan 26. Sehingga NA irisan B-nya sama dengan 2. Maka peluang muncul A dan B adalah peluang muncul A gabung B itu adalah PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi 5/36 ditambah 11/36 dikurangi 2/36. Sama dengan 14/36. Kemudian kejadian saling asing atau saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan kejadian yang saling asing jika memenuhi A irisan B-nya adalah merupakan himpunan kosong. Sehingga NA irisan B-nya sama dengan 0 atau P peluang A irisan B juga 0. Dapat kita lihat pada diagram Venn di bawahnya yang menunjukkan kejadian yang saling asing, saling lepas, di mana himpunan A dan himpunan B itu terpisah, tidak ada irisan dari kedua himpunan tersebut. Jika A dan B dua kejadian yang saling asing, maka berlaku NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. Sehingga akan berlaku pula PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi PA irisan B. Atau PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurangi 0. Karena tadi himpunan A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Jadi peluang A gabung B-nya sama dengan PA tambah PB. Itu adalah peluang kejadian yang saling lepas. Contohnya, pada pelemparan dua buah dadu, jika A adalah kejadian muncul dadu yang jumlah 6, sedang B adalah kejadian muncul mata dadu dengan jumlah lebih dari 9, tentukan besar peluang muncul A atau B. Maka jawabnya S itu merupakan himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dan NS-nya adalah 36. Itu dari dua buah dadu yang dilemparkan. A itu adalah kejadian muncul mata dadu dengan jumlah 6, yaitu 51, 15, 24, 42, dan 33. NA-nya sama dengan 5. B kejadian muncul mata dadu dengan jumlah 8.
62, 26, 53, 35, dan 44. NB-nya sama dengan 5. Maka himpunan A irisan B-nya itu adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada irisan antara A dan B-nya. Maka A dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas. Sehingga peluang kejadian A gabung B-nya adalah PA tambah PB. 5/36 tambah 5/36. Sama dengan 10/36. Kemudian yang berikutnya adalah kejadian saling bebas. Jika A merupakan suatu kejadian pada percobaan dengan ruang sampel S1, dengan sedang B merupakan suatu kejadian pada percobaan dengan ruang sampel S2, maka ruang sampel kejadian A dan B, misal S, merupakan himpunan pasangan berurutan dengan unsur pertama anggota S1 dan unsur kedua anggota S2. Sehingga menurut prinsip dasar membilang, besarnya ruang sampel kejadian A dan B adalah NS sama dengan NS1 kali NS2. Jika A dan B dua kejadian yang saling bebas, maka terjadinya A tidak akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya terjadi kejadian B. Demikian juga sebaliknya. Kejadian A bisa terjadi bersama-sama dengan kejadian B, maka kejadian A dan B adalah himpunan pasangan berurutan dengan unsur pertama anggota A dan unsur kedua anggota B. Sehingga menurut prinsip dasar membilang, NA irisan B adalah NA kali NB. Peluang terjadinya A dan B atau PA irisan B itu adalah NA irisan B dibagi NS. Atau NA dibagi NS1 kali NB dibagi NS2 sama dengan PA kali PB. Jadi jika A dan B dua kejadian yang saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan PA kali PB. Jika PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B tidak saling bebas. Contoh, pada percobaan pelemparan sebuah dadu dan sekeping uang logam A adalah kejadian muncul angka pada uang logam, sedangkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Kita lihat pada tabelnya, uang ke kolom dan dadu itu searah dengan baris. Jadi ada A itu adalah angka, G adalah gambar, sedangkan mata dadunya 1 sampai 6. Jadi himpunan A itu adalah himpunan angka pada uang logam, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6. NA-nya ada 6. Sedangkan himpunan B adalah kejadian muncul mata dadu genap, yaitu A2, A4, A6, G2, G4, G6. Maka NB sama dengan 6. A irisan B-nya adalah A2, A4, dan A6. NA irisan B sama dengan 3. Jadi peluang A irisan B adalah NA irisan B dibagi NS. Atau 3/12 sama dengan 1/4. Itu pun bisa dirincikan atau dijabarkan dengan peluang A itu sama dengan NA per NS sama dengan 6/12 atau sama dengan setengah. Peluang B itu sama dengan NB per NS sama dengan 6/12 sama dengan setengah. Jadi PA kali PB adalah setengah kali setengah sama dengan 1/4. Jadi hasilnya sama ya. PA irisan B itu adalah sama dengan PA kali PB. Jadi karena PA irisan B dikali sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B merupakan suatu kejadian yang saling bebas. Demikian materi tentang kejadian majemuk yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.